Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, baru-baru ini ada satu video yang sempat viral di Instagram. Saya melihatnya di Instagram, diupload oleh akun, nanti kita lihat. Nah, di sana itu menggambarkan video itu, menurut caption keterangan yang disertakan adalah pelakunya anggota DPRD Kota Bekasi, lagi karaokean bersama rekan kerjanya yang perempuan, dan perempuannya itu menggunakan seragam SMA, dan itu yang kemudian mengundang kontroversi. Ini sebenarnya mereka tuh mau pakai seragam SMA atau seragam apapun, ya tetap saja itu hal yang terlarang, tidak dibolehkan, bentuk kemaksiatan kalau kita menggunakan cara pandang Islam gitu kan. Kalau itu bukan lawan, misalnya bukan mahramnya gitu kan, mereka itu lagi berikhtilat, bercampur baur gitu. Nah teman-teman, yang menarik di sana saya memberikan komentar seperti ini, bahwa sebenarnya hal yang seperti itu nggak perlu dipersoal, jadi hal yang biasa saja dalam sistem demokrasi. Jangankan perempuan yang pakai seragam SMA seperti itu lagi karaokean gitu kan, digunakan oleh karyawan anggota DPRD, mereka karaokean bersama rekan kerjanya. Hal yang terang-terangan lebih parah daripada itu dalam sistem demokrasi itu dilegalkan, diberikan izin, difasilitasi, seperti perzinahan, pabrik miras gitu kan, dilindungi sama negara gitu kan, atau diatur pengedarannya gitu kan, penjualannya diatur kalau miras, tapi perzinahan itu dilokalisasi, bro. Nah teman-teman semuanya, nah di situ saya komentar seperti itu, bahwa sebenarnya kita nggak perlu heran, ya biasa aja kalau melihat hal yang seperti itu dalam sistem demokrasi, karena memang dalam sistem demokrasi itu ada namanya HAM, hak asasi manusia. Kalau sebuah kemaksiatan dilakukan tidak melanggar privatisasi orang lain, maka itu legal, boleh dilindungi oleh negara kita. Lalu ada yang komentar, ya, saya bacakan komentarnya, nanti juga mungkin saya tampilkan di sini. Dia katakan seperti ini. Di antaranya yang komentar seperti ini, bahwa enggak juga bang, dari zaman Nabi juga kemaksiatan udah ada, tergantung manusianya, emang tukang maksiat atau enggak, kurang lebih seperti itulah. Jadi gini teman-teman, oke, tergantung manusianya, tapi tergantung manusianya ini kita lihat dulu kondisinya gitu. Jadi gini, ada kemaksiatan yang terjadi karena memang kemaksiatan itu enggak dilarang, seperti perzinahan. Jadi ada orang tuh taat, tapi karena kondisi kehidupan lingkungan tempat dia tinggal, di depan mata dia menyaksikan terang-terangan perilaku maksiat seperti pacaran gitu kan, terus perzinahan, dibuatkan tempat, dilokalisasi, akhirnya orang itu terdorong untuk melakukan kemaksiatan. Mungkin dia nggak punya niat, tapi kesempatan ada karena nggak ada larangan daripada aturan di negeri kita hari ini seperti itu. Nah, jadi ini bukan semata-mata karena tergantung manusianya. Oke, saya sepakat kalau setiap orang berpotensi melakukan kemaksiatan, tapi ada kemaksiatan yang terjadi secara struktural, ini memang dilindungi oleh negara gitu kan. Di zaman Nabi atau di zaman kekhilafahan Islam, kalau benar cara penerapan hukumnya, pelaksanaan hukumnya, pemimpinnya itu adalah pemimpin yang amanah dan menggunakan sistem Islam gitu kan, yang melarang kemaksiatan, maka kita akan sulit menemukan orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Dicari tuh orang yang minum khamr, dicari orang yang karaokean, campur baur gitu kan, dicari orang yang nggak sholat, dicari orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan seperti hari ini, seperti pacaran gitu kan. Itu terjadi di masa Khulafaur Rasyidin dan di masa Kekhalifahan Abbasiyah, itu dicari orang yang maksiat. Beda hari ini, tiap kita keluar rumah lihat orang maksiat, lihat perempuan nggak nutup aurat. Nah itu komen saya yang pertama atas orang yang mengkomentari komentar saya ya. Jadi ini bukan semata-mata tergantung orangnya. Jadi orang itu bagaimanapun dia jauh dari Allah, nggak pernah sholat, orang itu pasti berpikir ribuan kali untuk melakukan kemaksiatan, meninggalkan sholat, karaokean, campur baur dengan lawan jenis, pasti dia nggak akan mau melakukan itu kalau saja ada aturan yang melarang itu. Nah jadi nggak cukup kita kembalikan pada personal, pada pribadi orang, tapi mesti memang ada aturan yang melarang. Dan pertanyaan saya, ada nggak aturan di negeri kita hari ini yang melarang tempat-tempat lokalisasi?
Ya mungkin sebagian tempat ada, tapi ya secara umum kan nggak ada larangan. Misalnya gini, saya yakin teman-teman semuanya di kota-kota Anda hampir semua ada tempat namanya tempat karaokean. Dan Anda tahu tempat karaokean itu ya yang datang ke sana kebanyakan anak muda yang belum menikah, datang bersama lawan jenisnya. Dia booking sewa tempat kamar untuk karaokean. Nggak mungkin laki-laki perempuan kalau udah duaan dalam kamar, berduaan dalam kamar, mereka hanya karaokean selama 2 jam, itu mustahil gitu. Kalau di depan mata mereka udah pelukan, pegangan tangan, berpangkuan di pinggir pantai, maka apa yang menghalangi mereka untuk tidak melakukan hal yang lebih daripada sekedar pelukan dan pegangan tangan kalau udah berduaan dalam kamar? Nah, itu yang pertama. Kemudian komentar yang kedua dikatakan begini. Ya, kata orang itu, ya HAM itu ya bukan berarti melegalkan kemaksiatan. Misalnya, boleh nggak saya membunuh, kata orang itu, atas dasar HAM atau hak asasi manusia. Jadi saya perlu jelasin ke teman-teman bahwa HAM, hak asasi manusia, itu sesuatu yang memang ada di negeri kita. Atas dasar HAM itulah orang boleh melaksanakan atau melakukan segala bentuk kemaksiatan, pelanggaran hukum syara, melanggar perintah Allah, selama orang itu tidak melanggar hak privatisasi orang lain. Makanya di negeri kita perzinahan itu nggak dilarang, bukan dianggap tindakan pidana. Termasuk orang yang murtad, berbuat syirik itu dilindungi negara, dijamin. Nah, tapi kalau Anda membunuh, itu pelanggaran HAM karena ada orang lain yang terganggu jiwanya kan. Makanya mencuri itu termasuk pelanggaran HAM karena ada korban, ada yang merasa dirugikan. Tapi perzinahan, kedua pelaku dan orang yang melakukannya itu kan nggak ada yang merasa dirugikan, semuanya suka sama suka, makanya itu dianggap pelanggaran HAM. Artinya satu sisi HAM itu punya fungsi, tapi lebih banyak mudaratnya. Makanya kemudian dalam Islam nggak ada istilah HAM. Islam punya hak syariah. Artinya orang Islam punya mekanisme cara menjaga jiwa, harta, akidah, agama, keamanan, tapi bukan pakai istilah HAM. Karena dengan dalih HAM, perempuan menjual diri gitu kan, menjual dirinya dengan dalih ya ini kan tubuh saya gitu kan. Orang itu nggak sholat, menyembah berhala, menyembah apapun, dikatakan ya ini kan hak saya gitu kan. Jadi dalam sistem demokrasi teman-teman itu setiap warga negara itu boleh melanggar, bermaksiat kepada Allah dengan dalih HAM, hak asasi manusia, selama orang itu tidak melanggar privatisasi orang lain. Nah, inilah bahayanya. Maka teman-teman semoga sampai di sini kita bisa memahami betapa berbahayanya paham yang kita kenal dengan istilah hak asasi manusia. Dan kita menolak hak asasi manusia bukan berarti kita kemudian tidak cinta negeri ini, enggak. Kita punya solusi, Islam punya solusi, dan kapan-kapan kita bahas. Mungkin seperti itu saja tanggapan saya tentang apa yang kemudian saya komentari di akun Instagram itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.